Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kuliah Mekanika Klasik. Untuk sesi asinkronus ini. Baik. Terakhir, di pertemuan sinkronus, kita sudah merumuskan atau menurunkan hukum kekekalan momentum baik linier maupun momentum angular, ya, bagi sistem partikel atau kumpulan dari multipartikel. Ini adalah hukum kekekalan momentum linier, ya. Dan ini adalah hukum atau ini adalah momentum angular total sistem, yaitu penjumlahan dari momentum angular dari titik pusat masanya ditambah momentum angular dari masing-masing partikel tersebut relatif terhadap titik pusat massa. Ya. Dan kita tunjukkan bahwa jika tidak ada torsi eksternal, maka momentum angularnya kekal. Di sini juga kita tunjukkan bahwa yang berkontribusi terhadap momentum angular, ya, dan momentum linear itu hanyalah gaya eksternal. Ya. Gaya internal dalam kasus ini hanya akan saling anihilasi, saling mengcancel satu sama lain sehingga tidak berkontribusi terhadap perubahan momentum angular. Ya. Jadi tidak ada yang namanya torsi total dari tidak ada total torsi internal. Ya. Total torsi internal akan sama dengan 0. Baik, ini kita sudah selesai sampai sini. Di kesempatan kali ini saya mungkin akan mencoba menyelesaikan pembahasan mengenai dinamika sistem partikel, ya, dengan mengambil satu aplikasi, ya, aplikasi yang cukup populer, ya, dalam aplikasi dari, maksud saya, dari hukum kekekalan momentum. Untuk kali ini saya akan batasi momentum linear saja, ya. Nah, yang akan saya bahas adalah hukum atau aplikasi kekekalan momentum pada teori tumbukan, ya, atau dengan kata lain, kalau saya lebih spesifikasi, pada tumbukan dua benda, ya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai tumbukan atau collision, ya, dua benda, ya. Tentunya saya akan membahas yang paling sederhana, ya, dua benda, ya, sistem lebih dari satu partikel. Kita bisa generalisir ini untuk multipartikel, tentunya dengan analisis yang mungkin lebih rumit, ya. Baik, tumbukan dua benda ini skemanya atau setup-nya adalah sebagai berikut, ya. Jadi misalnya saya punya dua partikel, ya. Partikel ini bisa berupa apapun, ya. Bisa berupa partikel elementer dalam arti elektron atau positron atau neutrino, ya, atau partikel mikroskopik seperti atom, molekul dan sebagainya, maupun juga partikel yang makroskopik seperti bola biliar, bola sepak dan lain sebagainya, ya. Dan saya batasi analisis saya ini hanya untuk dua dimensi saja. Jadi di satu dimensi Anda sudah pelajari itu sejak di SMA, ya.
Saya akan membahas untuk yang kasus 2 dimensi. Kita bisa perluas ini untuk 3 dimensi tentunya ya. Tapi biasanya kalau 3 dimensi maka akan ada efek gravitasi ya pada arah sumbu vertikal. Saya akan membatasi di mana koordinatnya ini tidak memiliki gaya eksternal. Ya. Jadi bayangkan saya punya 2 buah partikel ya. Partikel 1 saya namakan M1, dia punya massa M1 ya. Dan partikel 1 ini awalnya bergerak dengan kecepatan V1 menuju partikel 2, M2 ya. Partikel 2 ini setup-nya V2-nya sama dengan 0. Oke. Nah, ini adalah kondisi sebelum tumbukan ya. Ini istilahnya before collision. Sebelum ya. Ini sekedar garis imajiner saja ya, garis warna biru muda ini garis imajiner untuk memudahkan analisisnya. Nah, jadi kita bayangkan M1 bergerak dengan kecepatan V1 menuju M2 yang pada awalnya diam. Lalu kita bisa dengan mudah membayangkan apa yang terjadi. Mereka bertabrakan, ya kan? Bertabrakan, bertumbukan. Apa yang terjadi setelah tumbukan? Ya, kalau pada satu dimensi, ya arah geraknya hanyalah ke kanan atau ke kiri saja ya. Sekarang kita perumum. Kita membahas 2 dimensi, berarti geraknya bisa sepanjang sumbu X maupun sepanjang sumbu Y. Ya, di sini sumbu Y di sini adalah sumbu X dan Y adalah bidang ya. Jadi sumbu Y ini bukan arah tinggi ya, di mana ada pengaruh gravitasi tidak. Jadi Anda bisa bayangkan seperti meja biliar ya, meja biliar, maka X dan Y inilah bidang mejanya. Ya. Nah, setelah tumbukan saya bisa membayangkan yang satu misalnya bergerak ke sana gitu ya. Yang satu bergerak ke sana. Tentunya sudut yang dibentuknya, saya tidak punya pretensi awal bahwa sudutnya harus sama, tidak. Sudutnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, ya. Anggaplah seperti ini. Katakanlah ini M1, dan ini M2. Ya. Sekarang dengan arah M1, maka arahnya ke sana, gitu ya. M2 arahnya ke sana. Ini saya namakan kecepatan M1 setelah tumbukan. Ini adalah kecepatan M2 setelah tumbukan. Jadi yang sebelum tumbukan adalah V, I, ya. Setelah tumbukan adalah VI aksen. Ya. Jadi aksen di sini untuk melabel pasca tumbukan. Tentunya karena bidangnya 2 dimensi, di sini saya punya sudut ya. Katakanlah ini sudut θ1 dan ini sudut θ2 ya. Sudut θ1 adalah sudut hamburan dari partikel M1 setelah tumbukan ya, relatif terhadap sumbu X, dan sudut θ2 adalah sudut hamburan partikel M2 setelah tumbukan relatif terhadap sumbu X juga. Ya. Kondisi ini saya namakan setelah tumbukannya di sini ya. Setelah tumbukan. Baik, jadi ini kurang lebih ya skema tumbukan ya, sebelum dan sesudah tumbukan.
Di sini saya asumsikan massa sebelum dan sudah tumbukan ini sama, ya. Jadi tidak ada transfer massa. Kita bisa membuat setup dengan ada transfer massa, tapi untuk ilustrasi kali ini saya hanya akan mengasumsikan massanya sama sebelum dan sudah tumbukan. Nah, diagram atau skema ini adalah skema tumbukan dalam apa yang kita namakan lab frame atau kerangka laboratorium. Ya. Ini istilahnya adalah kerangka lab. Lab di sini dalam arti laboratorium. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebagai berikut. Biasanya kalau kita melakukan eksperimen tumbukan di laboratorium, ya, misalnya di Large Hadron Collider, ya, atau di akselerator, yang kita lakukan adalah kita punya target, ya. Targetnya itu kita buat diam untuk memudahkan. Lalu target ini dihujani dengan recoil atau dengan partikel yang bergerak, ya. Biasanya targetnya masanya lebih besar dibandingkan recoilnya, dibandingkan partikel yang menghujaninya, ya. Nah, ini dinamakan kerangka lab karena biasa di laboratorium itu setup seperti ini lebih mudah diatur, ya, dan lebih mudah diamati. Jadi sebelum tumbukan yang satu diam, satu bergerak terhadap menuju ke yang diam tadi. Setelah tumbukan keduanya bergerak. Oh ya, di sini saya juga akan mendefinisikan theta total sebagai theta 1 plus theta 2. Nah, ini adalah kerangka lab. Baik, coba kita analisis momentum di kerangka ini, ya. Nah, pada awalnya, ya, sebelum terjadi tumbukan, kita bisa bayangkan dua partikel ini terpisah, ya. Anda bisa bayangkan mereka terpisah pada jarak yang cukup jauh, ya, atau bisa dibayangkan infinitely distanced apart, atau terpisah oleh jarak yang tak berhingga, gitu, ya. Nah, lalu satu partikel bergerak menuju ke partikel yang lain. Nah, gerakan ini bisa ditimbulkan baik oleh adanya gaya sentral atau gaya internal antar dua sistem ini, ya, antar sistem dua partikel ini maksud saya, ya. Artinya ada gaya gravitasi kah atau ada gaya Coulomb, ya, yang membuat partikel satu tertarik ke partikel yang lain, atau bisa juga karena diberikan gaya eksternal di awal, ya. Jadi misalnya M1 ini kita berikan dorongan di awal sehingga dia bergerak dengan kecepatan V1 menuju M2, ya. Bisa dua skenario itu, ya. Kita tidak terlalu memusingkan skenario mana yang terjadi. Yang penting adalah bahwa kemudian M1 bergerak menuju M2. Nah, yang terjadi adalah mereka collide, ya. Collide ini atau bertumbukan ini, ya, bisa dalam arti bahwa memang benar-benar terjadi tumbukan fisik, ya, M1 menabrak M2 sehingga mereka keduanya terpental, gitu, ya. Atau kalau misalnya pada kasus gaya Coulomb misalnya, ya, tentunya ada jarak minimum yang bisa dicapai oleh M1, dan setelah itu M1 akan berbelok terdefleksi, ya. Dan M2 juga akan terdefleksi. Nah, oke. Sekarang kita lihat momentum linear, ya. Oke, kalau kita ambil asumsi bahwa tidak ada gaya eksternal di sini, ya, artinya tadi ada gaya eksternal tapi hanya di awal, ya. Hanya untuk memberikan kecepatan awal bagi M1.
Setelah dia punya kecepatan awal, maka kita asumsikan tidak diberikan gaya terus-menerus ya. Jadi dia hanya punya kecepatan awal, dan karena tidak ada gaya dalam sistem, maka tidak kita asumsikan gaya second juga tidak ada ya. Jadi sekali dia punya kecepatan awalnya konstan. Dia bergerak lurus, dan mereka saling bertumbukan. Pada setup seperti ini, tentunya dari hukum kekekalan linear momentum yang sudah kita turunkan, kita bisa simpulkan momentum sistem ini conserve atau kekal. Ya. Maka kita bisa menuliskan hukum kekekalan momentum. Ya. Momentum sistem conserve ini artinya momentum total, ya saya namakan P besar, sebelum tumbukan itu harus sama dengan momentum total setelah tumbukan. Apa saja momentum total sebelum tumbukan? Berarti momentum dari partikel M1 dan M2 masing-masing ya. Partikel M1 punya momentum M1V1 ya. Sedangkan partikel M2 punya momentum M2 dikali 0 atau 0 sama dengan 0. Ya. Momentum setelah tumbukan saya akan namakan M1V1 aksen plus M2 V2 aksen. Kita lihat ini penjumlahan vektor ya. Jadi di sini berlaku hukum penjumlahan vektor ya. Karena V1 aksen dan V2 aksen ini bisa jadi tidak segaris dengan arah V1. Nah, hukum kekal momentum ini kita lihat memberikan konsekuensi bahwa ketiga kecepatan ini, yaitu V1 aksen, dan V2 aksen, ini berada pada bidang. Ya. Berada pada bidang. Artinya, kalau tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada bidang dua dimensi ini, maka tidak ada kecepatan arah dimensi ketiga. Gitu ya. Jadi ini semua tumbukan ini terjadi pada bidang. Saya bisa simpulkan M1V1 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Oke. Ini adalah konsekuensi dari hukum kekekalan momentum linear. Bagaimana dengan energinya? Nah, energi di sini bisa conserve, bisa tidak ya, bergantung. Bergantung apa? Coba kalau kita lihat energi pada kasus sini kita lihat jika gaya-gaya yang bekerja ini konservatif, maka energi totalnya kekal. Ya, artinya apa? Jika tumbukan ini terjadi karena ada gaya internal, ya, maka kita tahu itu konservatif ya, sehingga energinya tetap kekal. Tapi jika tumbukan ini terjadi bukan karena gaya internal, maka belum tentu konservatif ya. Jadi di sini tumbukan ini pasti mengkonserv momentum, tapi belum tentu mengkonserv energi ya. Jadi di sini saya akan kasih statement energi total atau gini, statementnya adalah tumbukan ini dapat dalam bahasa Inggris, this collision may or may not conserve energy ya. Jadi kok dalam bahasa Indonesia tumbukan ini bisa memenuhi kebutuhan energi, bisa juga tidak ya. Saya katakan bisa gitu ya.
atau bisa tidak gitu dalam kurung ya. Memenuhi kekekalan energi. Nah, untuk bisa mengakomodasi kedua kemungkinan ini, maka saya akan berikan satu faktor ya dalam persamaan energi. Nah, Anda lihat di sini, saya meninjau energi kinetik ya, karena di sini di bidang ini ya, tidak ada energi potensial relatif terhadap ketinggian, ya kan? Maka saya hanya meninjau energi kinetiknya. Di sini energi kinetiknya bisa ditulis seperti ini ya. Energi kinetik sebelum tumbukan, ya. Atau gini, saya akan menuliskan total kinetik energi ya. Total energi kinetiknya. Total EK atau energi kinetik ya. Atau T total gitu ya. Itu diberikan oleh persamaan berikut ya. Ini kan T1, hanya ada T1 karena T2-nya itu 0 ya, sama dengan T1 aksen ditambah T2 aksen, ya kan? Nah, di sini ada, saya tuliskan setengah M 1 V1 kuadrat, energi ini skalar ya, tambah setengah M1 V1 aksen kuadrat, ya, ini aksen, ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Ini kalau misalnya energi kinetik totalnya kekal. Seandainya tidak kekal, maka saya akan tambahkan satu suku yang saya namakan Q. Q ini adalah apa yang kita namakan sebagai faktor disipasi energi. Jadi Q ini kalau ada energi loss atau kehilangan energi itu masuknya ke Q gitu ya. Jadi Q di sini saya namakan faktor disipasi energi ya. Kalau energi tidak kekal maka ya Q-nya nggak 0. Kalau energi kekal Q-nya 0. Kita akan mendefinisikan istilah elastik ya. Jadi tumbukan bersifat elastik atau elastis ya. Elastik ya. Jika total energi kinetiknya kekal. Dalam arti, dengan kata lain, maka elastik ini syaratnya adalah Q-nya sama dengan 0. Ya. Nah, pada kasus elastik ya, berarti setengah M1 V1 kuadrat ini hanya akan sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat plus setengah M2 V2 aksen kuadrat. Oke. Jadi kita punya dua persamaan ya. Satu dari energi, satu lagi dari momentum ya. Sekarang kita tinjau untuk kasus yang elastik dulu ya. Coba tinjau kembali persamaan momentum ini ya. Momentum ini, kalau kita dot produkkan momentum ini dengan dirinya sendiri, ya,
Jadi tadi saya punya M1 V1 ya di ruas kiri, saya dot produkkan dengan ya dirinya sendiri ya. Itu kan ekivalen dengan ya apa yang di ruas kanan didotkan dengan apa yang di ruas kanannya. Ya. M1 V1 aksen, berarti M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen didotkan dengan dirinya sendiri ya. Nah, ini Anda bisa lihat ruas kirinya ini adalah M1 V1 kuadrat ya, di ruas kanannya saya punya M1 V1 aksen kuadrat ditambah M2 V2 aksen kuadrat ya, ditambah suku-suku silangnya. Suku-suku silangnya 2, jadi saya langsung tulis 2 dikali M1, M2 ya. Saya bisa tulis 2 karena simetrik kan, dot product dikali V1 aksen dot V2 aksen. Oke, ini hasil dot product dari momentum dengan apa? Dari persamaan momentum dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, kita lihat saya bisa eliminasi persamaan momentum kuadrat ini dengan persamaan energi. Ya. Kalau kita eliminasi, Anda bisa lihat dengan mudah ya.